Viral, ragam peristiwa dalam berita terkait dengan penyimpangan interaksi di keluarga. Terjadi kasus perselingkuhan antara mertua dengan menantu. Terjadi juga permasalahan pernikahan siri antara kakak dengan adik kandungnya sendiri. Pemirsa, jangan berpikir bahwa masalah ini hanya terjadi di negara lain, di provinsi lain, tapi masalah ini juga terjadi dekat dengan kita. Contohnya di wilayah Sibolga. Ibu kandung incest dengan anak kandungnya sendiri, yang akhirnya berujung dengan pengusiran oleh warga. Hal yang cukup dramatis juga terjadi di Langkat. Bocah SD dihamili oleh abang kandungnya sendiri hingga akhirnya hamil 8 bulan. Hal yang tak jauh berbeda juga terjadi di Mandailing Natal. Adik ipar kurang ajar kepada kakak iparnya sendiri yang berakhir dengan meja hijau. Tentu masih banyak lagi kisah lain yang tidak bisa kami sebutkan di sini. Pertanyaannya pemirsa, apa yang terjadi dengan generasi kita saat ini? Apa yang terjadi dengan negeri ini? Bukan satu atau dua, sudah ramai kasus hubungan terlarang yang terjadi di wilayah kita. Sungguh mencengangkan dan miris. Bukan lagi kasus perzinahan antara teman ataupun pacar. Hubungan kekeluargaan pun sudah tidak lagi ada batasan. Lalu, bagaimana peran keluarga, orang tua, dan negara? Dilansir dari muslimahnews.net, pendidikan seksual harus dilakukan dengan benar kepada anak adalah upaya untuk menjaga pergaulan masyarakat dari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Adapun cara-cara yang dilakukan, pertama, menanamkan rasa malu pada anak. Kedua, memunculkan jiwa maskulinitas pada anak laki-laki dan feminitas pada anak perempuan. Ketiga, memisahkan tempat tidur anak saat usia 7-10 tahun adalah untuk menyadarkan kepada mereka tentang batasan yang ada di luar daripada diri mereka. Keempat, menjelaskan tentang waktu aurat kepada anak-anak yang bila ingin masuk ke ruangan orang tua harus meminta izin terlebih dahulu. Kelima, menjaga organ genital anak untuk tetap senantiasa bersih dengan cara yang benar. Keenam, mengenalkan siapa mahramnya. Ketujuh, mendidik anak untuk menjaga pandangan matanya. Kedelapan, mendidik anak untuk berhias dan berpakaian menutup aurat di depan mahram ataupun non-mahram. Kesembilan, mendidik anak untuk tidak berkholwat ataupun ikhtilat. Kesepuluh, mengenalkan anak kepada permasalahan seputar haid dan ikhtilam. Orang tualah sejatinya yang memberikan pemahaman tentang bagaimana poin-poin ini harusnya dapat dilakukan oleh anak-anaknya. Namun sayang, apalagi disayang, sistem kapitalisme malah menumbuh suburkan perilaku-perilaku yang harusnya tidak dilakukan dan menutup celah-celah untuk bisa mendidik dan mengedukasi anak-anak untuk dapat memahami fitrahnya. Dahulu, pada saat khilafah masih memimpin peradaban, sistem pergaulan sangatlah diatur. Bagaimana sistem pendidikan yang mengatur dan juga menumbuhkan ketakwaan kepada diri setiap anak-anak, dan juga pemberian sanksi serta juga pembatasan interaksi antara laki-laki dan perempuan kecuali dengan uzur syar'i. Sanksi tegas juga diberikan kepada daulah, kepada mereka yang melakukan kemaksiatan, sehingga akhirnya kemaksiatan itu akan terminimalisir atau bisa dianggap tidak ada. Hal ini sangat dijaga dan sudah berlangsung hampir 13 abad lamanya ketika khilafah memimpin. Namun ada di sepanjang masa yang memang ketika sistem
Barat sudah mendominasi hingga akhirnya kebijakan-kebijakan itu sudah mulai melemah. Negara harusnya menjadi garda terdepan untuk bisa mendidik dan mengedukasi anak-anak muda supaya mengenal fitrahnya dan menjaga marwahnya agar tidak melakukan hal-hal yang tidak mereka harusnya lakukan. Menjadikan media untuk menjadi sarana wasilah edukasi kepada anak-anak muda, bukan malah membiarkan media untuk dieksploitasi, mengumbar syahwat yang akhirnya mendorong seseorang melakukan hal-hal yang tidak semestinya dilakukan. Tidak cukupkah fakta yang ditampilkan oleh ragam berita? Sudahkah Anda melihat berbagai fakta yang terjadi? Mari, jangan hanya untuk bertanya. Mari bergabung bersama untuk memperbaiki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.